Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Sarasalwa dari kelas DKVB dengan NIM 220806500039. Ingin memaparkan materi pertemuan ke-6, yaitu metode pengujian dalam metodologi desain dengan dosen pengampu Pak Dian Cahyadi, SSN MDS. Baiklah, langsung saja. Metode pengujian desain adalah bagian penting dalam proses pengembangan produk atau sistem. Pengujian yang dilakukan memastikan bahwa solusi desain berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dasar dalam pengujian desain merupakan bagian penting dalam proses desain. Pengujian desain dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas solusi yang telah dirancang dan dikembangkan. Dalam pengujian solusi desain terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan untuk memastikan hasil pengujian yang valid dan akurat. Menurut Rubin tahun 2008, berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam pengujian solusi desain. Yang pertama, definisi tujuan pengujian. Tujuan pengujian harus jelas dan terdefinisi dengan baik sebelum pengujian dilakukan. Tujuan pengujian harus sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan dan solusi desain yang telah dibuat. Dengan definisi tujuan pengujian yang jelas, maka hasil pengujian dapat memberikan informasi yang berguna dalam memperbaiki solusi desain yang telah dibuat. Yang kedua, identifikasi pengguna. Pengguna solusi desain harus diidentifikasi dengan jelas sebelum pengujian dilakukan. Penggunaan yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dan dapat memberikan masukan yang berbeda dalam pengujian. Dengan mengidentifikasi pengguna yang tepat, maka pengujian dapat dilakukan dengan lebih fokus dan hasilnya dapat lebih relevan dengan pengguna yang sebenarnya. Yang ketiga itu penggunaan metode pengujian yang tepat. Metode pengujian yang tepat harus dipilih untuk menghasilkan hasil pengujian yang akurat dan valid. Metode pengujian yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan pengujian dan pengguna yang diidentifikasi. Beberapa metode pengujian yang dapat dilakukan antara lain uji coba fungsional, uji coba pengguna, dan uji coba terkontrol. Yang keempat, pemilihan partisipan yang tepat. Partisipan dalam pengujian harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan relevan. Partisipan yang dipilih harus mewakili pengguna sebenarnya dan harus memiliki kemampuan untuk memberikan masukan yang berguna. Penggunaan partisipan yang tepat juga dapat meminimalkan bias dalam hasil pengujian. Yang kelima, pengukuran hasil yang tepat. Hasil pengujian harus diukur dengan metode yang tepat untuk menghasilkan akurasi dan validitas hasil. Beberapa jenis pengukuran yang dapat digunakan dalam pengujian solusi desain antara lain pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran hasil yang tepat juga dapat memberikan informasi yang berguna dalam memperbaiki solusi desain yang telah dibuat. B, yaitu teknik pengujian kualitas produk dan sistem. Teknik pengujian kualitas produk dan sistem adalah proses pengujian yang dilakukan untuk menilai kualitas produk atau sistem yang telah dirancang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau sistem dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Ada beberapa teknik pengujian kualitas produk dan sistem yang dapat digunakan. Yang pertama, black box testing. Teknik ini digunakan untuk menguji fungsionalitas produk atau sistem tanpa mengetahui detail implementasi dan kode program yang digunakan. Uji coba dilakukan dengan memberikan input tertentu dan mengamati output yang dihasilkan untuk menentukan apakah produk atau sistem yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
Yang kedua itu white box testing. Teknik ini dilakukan dengan memeriksa kode program yang digunakan dalam membuat produk atau sistem dan menguji setiap bagian dari kode tersebut. Hal ini dilakukan untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi pada produk atau sistem yang memastikan bahwa produk atau sistem berjalan dengan baik. Yang ketiga itu regression testing. Teknik ini dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan atau perbaikan yang dilakukan pada produk atau sistem tidak memengaruhi fungsionalitas yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, pengujian dilakukan dengan menguji kembali setiap fitur yang telah ada sebelumnya untuk memastikan bahwa perubahan atau perbaikan tidak memengaruhi fungsional tersebut. Yang keempat itu user acceptance testing. Teknik ini dilakukan untuk menguji produk atau sistem dengan cara meminta pengguna untuk menguji dan memberikan umpan balik terhadap produk atau sistem tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau sistem dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Yang kelima itu performance testing. Teknik ini digunakan untuk menguji kinerja produk atau sistem dalam situasi yang berbeda-beda, seperti jumlah pengguna yang berbeda atau volume data yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau sistem dapat berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan lagi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.